Sirkuit Mandalika sukses dalam menyelenggarakan MotoGP dan World Superbike. Tentunya membuat orang bertanya-tanya, bisakah sirkuit Mandalika menggelar F1? Apa bisa F1 digelar di sirkuit Mandalika? Di video kali ini aku mau bahas faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan apabila sirkuit Mandalika tertarik untuk menggelar F1. Yang pertama yaitu dari karakteristik sirkuit. Sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,3 km dan memiliki 17 tikungan. Layout sirkuit tentunya menjadi hal yang harus diperhatikan, karena apabila layout kurang mendukung tentunya akan susah untuk aksi-aksi overtake dan hasilnya balapan pun akan berjalan boring dan membosankan. Sirkuit Mandalika didominasi tikungan-tikungan medium. Ini tentunya sedikit menyulitkan untuk mobil F1 saling overtake. Bisa saja di beberapa tikungan mobil F1 bisa melaju tanpa mengerem sekalipun. Kita ambil saja sirkuit Mugello yang juga pernah menggelar F1 di musim 2020. Sama seperti sirkuit Mandalika, Mugello juga didominasi tikungan-tikungan medium. Hanya saja Mugello punya trek lurus yang panjang serta tikungan pertama yang sedikit hairpin, sehingga ini memudahkan untuk aksi overtake. Sirkuit Mandalika hanya memiliki satu trek lurus panjang, dan itu hanya sepanjang 700 meter. Penggunaan DRS tentunya akan kurang maksimal, apalagi ditambah tikungan terakhir yang cukup lambat tentunya akan membuat momentum untuk melakukan overtake sedikit sulit. Ini tentunya akan membuat balapan menjadi boring dan membosankan karena minimnya aksi overtake yang terjadi. Selain itu, jalur pit lane juga menjadi perhatian tersendiri. Pit exit sirkuit Mandalika dinilai terlalu panjang untuk balap Formula One, sehingga akan memakan banyak waktu saat keluar dari pit. Selain jalur pit exit, jalur pit entry juga menjadi masalah tersendiri karena letaknya yang berada di racing line, mirip seperti sirkuit Yeongnam di Korea Selatan, yang dimana juga mendapat banyak kritikan karena jalur masuk ke pit yang berada di racing line serta jalur keluar dari pit yang terlalu panjang. Jalur pit ini juga menjadi salah satu alasan kenapa balapan GT3 Asia yang rencana digelar pada 21-23 Oktober harus dibatalkan. Kita bisa ambil contoh sirkuit Losail Qatar yang menggelar F1 pada musim 2021, yang dimana mereka merenovasi jalur pit entry yang sebelumnya berada di tikungan ke-16 menjadi lebih mundur, yaitu di sebelum memasuki tikungan ke-16. Ini dilakukan agar saat pembalap memasuki pit lane, mereka tidak perlu melambat saat keluar dari tikungan ke-16, yang tentunya akan membahayakan apabila ada pembalap di belakang mereka yang sedang dalam kondisi kencang, terutama saat sesi kualifikasi. Syarat sebuah sirkuit agar bisa menggelar F1 tentunya harus memiliki lisensi grade A dari FIA, yang dimana itu belum dimiliki oleh sirkuit Mandalika. Gravel menjadi bagian yang harus dibenahi oleh pihak sirkuit Mandalika. Ini karena F1 tidak suka gravel, apalagi yang sangat luas seperti yang dimiliki sirkuit Mandalika. Namun di sisi lain, gravel juga menjadi salah satu aspek penting dalam menyelenggarakan MotoGP. Di F1, gravel yang sangat luas tentunya akan memperlambat proses mobil derek dalam mengangkut mobil apabila ada mobil yang kecelakaan dan terjebak di gravel. Aspal juga tidak lepas dari pembicaraan. Sejak awal, aspal sirkuit Mandalika memang sering mendapat kritikan dari berbagai pihak. Untuk menggelar ajang balap motor saja sudah banyak yang terkelupas, apalagi bila dipakai untuk balap mobil seperti F1, yang dimana downforce mobil F1 yang sangat besar bisa saja merusak aspal sirkuit Mandalika. Yang kedua yaitu soal fans dan anime penonton. Fans F1 di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami peningkatan jumlah yang cukup pesat. Banyak dari mereka menonton F1 dikarenakan MotoGP yang mulai tidak seru dan balapan yang membosankan. Selain itu, efek dari pensiunnya para legenda
seperti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan Valentino Rossi juga menjadi alasan kenapa sebagian besar fans berpindah dari MotoGP ke F1. Efek series Drive to Survive yang tayang di Netflix juga tak bisa lepas dari semakin bertambahnya fans-fans baru F1. Ini juga bertepatan dengan F1 yang di musim sekarang memang seru dalam persaingan gelar juara dunianya. Kehadiran fans di sirkuit tentunya menjadi aspek penting dalam menyelenggarakan Formula One. Jangan sampai sirkuit Mandalika mundur dari kalender F1 karena sepinya penonton, yang memang peminat F1 di Indonesia belum sebesar MotoGP. Kita bisa ambil contoh sirkuit Sepang yang meskipun menggelar F1 dari musim 1999 namun terus mengalami jumlah penurunan penonton setiap tahunnya, yang akhirnya sirkuit Sepang mundur dari kalender F1 pada musim 2017. Yang terakhir ada pendanaan dan infrastruktur. Untuk menggelar F1 tentunya membutuhkan biaya yang besar, bahkan bisa berkali-kali lipat dari MotoGP. Itulah kenapa kehadiran fans di sirkuit akan sangat penting karena akan meningkatkan pendapatan terutama dari penjualan tiket. Apabila banyak fans yang datang ke sirkuit, tentunya harus didukung pula dengan sarana dan prasarana infrastruktur seperti hotel, penginapan, dan transportasi yang memadai. Ini tentunya untuk memudahkan fans dan wisatawan lain saat akan menonton langsung balapan di sirkuit Mandalika. Itu saja pembahasan di video kali ini. Silahkan like video ini, subscribe channel ini, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.